Kita mulai, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di maghrib ini kita diberikan kemudahan untuk bermajelis ilmu, Pak. Melanjutkan lagi pembahasan kita mengenai fikih ya, setelah kita libur Syawal, ya, Pak, libur Lebaran. Insyaallah kita melanjutkan lagi di pembahasan terkait dengan salat khauf sekarang, Pak. Salat khauf. Insyaallah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Jadi salat khauf itu, Pak, ya. Khauf itu kan secara bahasa artinya kan ketakutan, ya. Tapi salat khauf ini terkait nanti dalam kondisi perang, ya. Nah, ini biasanya orang-orang militer seharusnya yang pelajari ini, ya. Kalau kita yang tetap harus mengilmui minimal, Pak, ya. Ya kita nggak berharap ada perang. Cuman kalau itu terjadi, ya ada tata caranya dalam Islam, sholat dalam perang itu, Pak. Jadi ada namanya sholat khauf. Sholat yang dalam kondisi ketakutan, kondisi perang. Nah, nanti ada sekitar 6 cara, Pak. Sebagian lain ada menambahkan sampai 13, ya. 17 cara. Nah, tapi yang menjadi usul sebenarnya 6 cara saja. 6 cara, tata cara sholat khauf. Ya, kita kan nggak tahu ke depannya kayak apa, ya, Pak, ya. Sekarang itu Rusia dan Ukraina perang terus, ya. Rusia udah ngajak perang dunia ketiga, tapi kan yang lain belum melayani, gitu, ya. Cuman kita nggak berharap itu. Tapi kalau terjadi, ya kita sudah mempersiapkan ilmunya, khususnya yang terkait dengan sholat. Itu namanya sholatul khauf. Jadi para ulama itu bersepakat bahwasanya ada syariat yang dinamakan dengan sholat khauf. Sholat khauf itu adalah sholat dalam kondisi ketakutan yang luar biasa, atau perang lah kondisinya. Kondisinya apa? Perang. Dasarnya itu bisa kita dapatkan dalam surat An-Nisa, Pak. Ayat 102. An-Nisa 102 itu menjadi landasan bahwasanya sholat itu ada sholat khauf. Sholat dalam kondisi takut. Saya bacakan ayatnya, Pak. Wa idza kunta fihim, jikalau engkau wahai Nabi, ya, berada di tengah-tengah mereka. Ini bunyi-bunyi, Pak. Apa terkait dengan ini? Nah, ini. Jadi wa idza kunta fihim, kalau engkau berada di tengah-tengah mereka, fa aqamta lahumus sholata, kemudian engkau menegakkan salat. Nah, faltakum ta'ifatum minhum ma'aka, hendaklah sekelompok mereka salat bersamamu. Nanti kalau orang salat khauf itu dibagi 2 kelompok, Pak. Satu kelompok pasukan, satu kompi, satu berikutnya. Jadi dua kompi, Pak, dibagi.
Jadi dalam Al-Quran itu dikatakan, hendaklah solat sebagian mereka bersamamu, wal ya'khudhu aslihatahum, kemudian mereka pangku senjata mereka. Jadi solat bawa senjata. Falyakunu min waraikum. Kemudian setelah itu mereka berada di belakang kalian, gantian. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra, kemudian maju lagi kelompok yang selanjutnya, lam yusallu, yang belum salat, fal yusallu ma'aka, kemudian hendaklah mereka salat bersamamu, wal ya'khudhu hizrahum wa aslihatahum, hendaklah mereka berhati-hati dan memanggul senjata mereka, ya Pak ya. Waddalladzina kafaru, orang-orang kafir itu ingin lau taufuluna an aslihatikum, jikalau kalian lalai atau abai dari senjata kalian, wa amtiatikum, dan barang-barang kalian, fayamiluna alaikum mailatan wahidah, kemudian mereka menyerang kalian dengan sekali serangan gitu ya. Wala junaha alaikum in kana bikum adzam min matarin, gak ada masalah kalau seandainya kalian misalnya terganggu oleh hujan atau sakit, atau kuntum maradha an tadahu aslihatahum, enggak dipangku senjatanya. Jadi kalau kondisinya normal pakai senjata, tapi kalau seandainya hujan atau sakit ya silakan senjatanya ditaruh. Nanti akan ada 6 cara, ini secara umum aja ini. Di dalam ayat An-Nisa 102 itu cuma menunjukkan kepada kita bahwasanya ada syariat kondisi perang maupun senjata perang itu. Jadi dibuat 2 pasukan itu. 2 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2. Ya, nanti akan gantian sholatnya. Berbeda tata coratnya itu ya. Berbeda dengan yang kita ketahui. Ini biasanya ya militer seharusnya belajar ini. Imam Ahmad mengatakan ya, masalah sholat khauf itu ada sekitar 6 atau 7 hadis yang menjelaskannya. Jadi masalah sholat khauf ada sekitar 6 atau 7 hadis yang menjelaskan hukumnya. Kita mau memakai yang mana saja dari yang 7 itu atau yang 6 itu, maka hukumnya boleh-boleh saja ya. Nah, boleh-boleh saja. Ibnul Qayyim mengatakan dasarnya itu ada 6, cuman sebagiannya memperbanyak. Karena mereka melihat dari berbedanya riwayat, berbedanya kisah, masing-masing kisah dijadikan satu bentuk gitu ya, sehingga jumlahnya menjadi 17. Jadi 6 yang menjadi dasar salat khauf, cuman riwayatnya ada 17 sehingga orang membuat salat khauf itu menjadi 17 sebagiannya. Cuman menjadi pokok itu ada 6 cara. Tata cara salat khauf. Apa saja itu Pak? Ini yang 6 itu. Tata cara yang pertama ya. Tata cara yang pertama, jadi tata cara yang pertama kan ada 2 kelompok Pak. Imam, ya kayak gini itu imam, ini pasukan 2 saf itu. Pasukan pertama, pasukan kedua gitu, dibikin 2 saf. Kan grup-grup kecil itu Pak. Kayak apa namanya? Pasukan gerilya ya. Jadi dibikin sedikit-sedikit ya. Dibikin 2 saf. Nah, an yakunal adu fi wairi jihatil kiblah. Musuh tidak berada di arah kiblat. Nanti kalau berada di arah kiblat beda lagi caranya, Pak. Jadi ada 6 cara. Pertama, musuh enggak berada di arah kiblat. Maka imam kan sholatnya 2 rakaat. Yang 4 itu kan 2 rakaat itu. Ya, 2 rakaat ya. Yang subuh 2 rakaat jelas. Zuhur 2 rakaat. Kenapa 2 rakaat ya? Karena memang dalam perjalanan juga kan. Perjalanan perang itu Pak. Asar 2 rakaat. Kalau maghrib ada tata cara sendiri nanti. Kalau isya jadi 4 jadi 2 gitu. Imam sholat di depan. Kemudian fayusalli al-imamu ya bil qaifatin rak'ah. Imam sholat dulu, ini 2 orang nih, satu grup dulu Pak ya. Satu kelompok dulu sholat imam 1 rakaat. Nah, ketika 1 rakaat itu imam pas berdiri ya Pak ya, sumayan tazir, imam berdiri dulu. Jadi apa namanya? Sujud, 2 di antara 2 sujud berdiri ya. Imam berhenti di situ.
Imam berhenti di situ, kemudian yang kelompok yang bersama imam itu menyelesaikan sholat mereka, ya sendiri-sendiri sampai mereka nanti salam. Ya. Yang kelompok yang satu itu menjaga-jaga musuh itu Pak, melihat-lihat musuh gitu ya. Nah, selesai yang pertama salam, maka mereka gantian jaga. Masuk yang kedua, imam masih nunggu, imam masih berdiri itu Pak. Ya, kemudian mereka sholat bersama imam. Kemudian selesai 2 rakaat, imam salam, mereka menyempurnakan 1 rakaat lagi sendiri-sendiri. Itu cara pertama ya Pak ya. Jadi imam sholat, ya. Kemudian sholat dulu 1 kelompok dibagi kan. Misalnya 5-10 orang pasukannya, berarti 5-5. Yang 5 pertama sholat bersama imam, yang 5 yang lainnya itu pakai senjata ngadap ke musuh itu. Ke arah musuh. Musuh bukan di bagian kiblat, bagian belakang gitu ya. Nah, sholat imam 1 rakaat bersama mereka. Jadi imam 1 rakaat selesai sampai sujud, naik ke atas imam, kemudian imam berhenti, mereka lanjut sendiri-sendiri. Rukuknya, i'tidalnya sampai salam kan 2 rakaat. Nah, selesai salam gantian. Yang satu masuk, mereka sholat lagi bersama imam 1 rakaat. Nanti imam 2 rakaat salam, mereka berdiri lagi menyempurnakan 1 rakaat lagi. Jadi 2 rakaat, 2 ya, 2-2 ya. Masing-masing dapat 1 rakaat. Itu cara pertama, Pak. Cara pertama. Apa dasarnya itu? Dasarnya adalah hadis dari Saleh bin Khawwat dari Sahal bin Abi Khaisamah anna ta'ifah, bahwasanya ada sekelompok pasukan safat ma'an Nabi, membuat saf bersama Nabi. Ya. Dan tadi kita bilang wa ta'ifatun wijahal adu ya. Kemudian 1 kelompok lainnya ngadap ke arah musuh, karena musuhnya enggak di arah kiblat, berarti ngadap ke belakang, Pak. Ngelihat sekeliling ya. Ini lagi salat. Kemudian fasalla billati ma'ahu rak'ah. Beliau salat bersama kelompok yang tadi 1 bagian salat bersama beliau 1 rakaat. Summa sabata qaiman. Kemudian beliau pas rakaat kedua kan berdiri. Beliau berdiri aja menunggu yang lain yang di belakang tadi itu menyelesaikan. Dan mereka sendiri, ketika udah naik itu mereka sendiri-sendiri lagi itu Pak. Ya, rukuknya sendiri, i'tidalnya sendiri. 1 rakaat bersama imam, rakaat kedua mereka menyelesaikan sendiri-sendiri ya. Kemudian fa'atammu li anfusihim. Sumang sarafu, kemudian mereka selesai waja'a wijahal adu, menghadap ke arah musuh gantian yang sekarang menjaga. Kemudian masuk kelompok yang berikutnya, kan 2 kelompok, 2 grup ya Pak. Grup kedua masuk, kemudian sholat 1 rakaat bersama imam. Imam salam, mereka naik lagi menyempurnakan nambah 1 rakaat. Berarti mereka salam sendiri, gitu Pak ya. Gitu cara sholatnya. Itu cara pertama itu. Itu diriwayatkan oleh Al-Jamaah kecuali Ibnu Majah. Itu tata cara pertama itu. Dari tata cara sholat khauf. Tata cara kedua, Pak ya. Sama, tata cara kedua itu ketika musuh enggak berada di arah kiblat. Ya, kalau tadi kan juga enggak berada di arah kiblat. Yang kedua juga enggak berada di arah kiblat. Ya. Kemudian imam sholat bersama kelompok yang pertama 1 rakaat dan kelompok lainnya menghadap ke arah musuh. Ya, bedanya di mana? Ini bedanya nanti Pak ya. Kemudian kelompok kedua, summa tansarif at-ta'ifa allati shallat ma'ahu rak'ah wa taqumu tijahal adu. Selesai imam berdiri, mereka enggak menyempurnakan dulu, Pak. Stop dulu mereka. Cuman jadi 1 rakaat bersama imam belum langsung 2. Tapi stop di situ, mereka langsung gantian posisi, ya. Gantian posisi. Kemudian datang ke kelompok kedua. Kelompok kedua, salat bersama imam. Ya, imam assalamualaikum waalaikumsalam, mereka menyempurnakan 1 rakaat lagi. Kemudian mereka balik ke posisi semula yang tadi baru 1 rakaat, sholat lagi menjadi 2 rakaat. Itu tata cara kedua itu. Tata cara kedua. Jadi tata caranya yang kedua ini, imam sholat bersama 1 kelompok. 1 kelompok ini sholat 1 rakaat bersama imam, kemudian mereka gantian sama yang jaga. Yang jaga maju, yang jaga sholat rakaat kedua bersama imam. Imam salam, assalamualaikum waalaikumsalam.
ya maka dia yang satu rakaat pertama tadi menyempurnakan, ya, mengkodok dia, ya, bersama sendirian, ya, sendiri-sendiri. Kemudian setelah itu salam masing-masing. Imamnya 2 rakaat, mereka juga 2 rakaat. Satunya bersama imam, satunya dikodok. Ya. Apa dasarnya? Dasarnya hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar. Jadi sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bi ihda ta'ifataini rak'atan. Salat 1 rakaat dengan salah satu kelompok. Wa ta'ifatul ukhra, kemudian satu kelompok lainnya menghadap musuh. Nah, summan sarafu wa qamu maqama ashabihim, ya, muqbilina 'alal adu. Setelah 1 rakaat mereka berhenti dahulu, ngadap ke musuh, gantian posisi, kemudian ngambil posisi imam, posisi sebelumnya, yang berjaga sebelumnya sekarang ngambil posisi yang sebelumnya, ya. Kemudian salat bersama Nabi, ya. Waja'a ulaika summa shalla bihimun nabi, mereka datang kelompok yang tadi berjaga awalnya, kemudian salat bersama Nabi 1 rakaat, summa sallam, kemudian imam salam, Nabi salam, summa qadhaha ulai rak'ah, yang tadi baru datang menambah lagi 1 rakaat, wa haulai, yang tadi baru 1 rakaat menambah lagi 1 rakaat. Jadi ditambahkan terakhir, gitu ya. Nah, kelompok yang pertama tadi berarti dia paling terakhir selesainya karena dia nunggu dulu kelompok yang kedua tadi selesai. Qadhanya nanti mereka itu, Pak, ya. Wa zahir anna ta'ifah saniyah, zahirnya bahwasanya kelompok kedua itu menyempurnakan salatnya setelah imam salam, ya, tanpa memutus salatnya untuk berjaga, ya. Kemudian kedua rakaatnya menyambung. Sedangkan kelompok yang pertama kali salat bersama Nabi itu enggak menyempurnakan kecuali setelah kelompok kedua selesai. Bedanya di situ, ya. Bedanya di situ. Itu yang kedua. Tata cara yang ketiga, Pak, ya. Ay yusalliyal imam bi kulli ta'ifataini rak'ataini, ya. Imam salat dibagi 2 kelompok. Kelompok pertama langsung imam salat 2 rakaat. Kelompok kedua juga 2 rakaat. Yang pertama itu fardu, yang kedua itu sunnah. Nah, artinya apa? Bagi imam itu yang pertama itu fardu, 2 rakaat. Yang 2 rakaat kedua itu apa? Sunnah. Kan boleh, ya, mengimami kita sholat sunnah, ya, sekedar untuk menemani orang yang pengen berjamaah kan boleh, Pak, ya. Sebelumnya kita bahas. Jadi Nabi jadinya sholatnya 4 rakaat, yang 2 fardu, 2 sunnah. Sedangkan mereka pasukan itu 2 rakaat. Itu cara yang ketiga itu. Jadi sholat dulu 2 rakaat Nabi bersama kelompok pertama, yang satu lagi jaga ke arah musuh. Kemudian selesai, Nabi nemani. Ya, bagi mereka wajib, bagi Nabi sunnah, karena Nabi cuma menemani mereka untuk berjamaah. Itu cara-cara kedua. Dasarnya apa, Pak? Dasarnya hadis riwayat Jabir itu. Hadis riwayat Jabir. Bahwasanya annahu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bi ta'ifatin min ashabihi rak'ataini. Nabi salat dengan sekelompok sahabatnya sebanyak 2 rakaat. Summa shalla bi akharaini rak'ataini bi akharina rak'ataini summa sallam. Kemudian beliau juga salat lagi 2 rakaat bersama yang lainnya, kemudian beliau salam. Ya, jadi 2 rakaat salatnya. Kalau yang pertama tadi, Pak, ya, ini agak mirip-mirip dia. Di pertama tadi salat bersama mereka, imam dulu, Nabi salat, imam salat, mereka 2, satu dulu yang pertama 1 rakaat, kemudian Nabi diam ketika berdiri, mereka menyempurnakan sendiri-sendiri. Masuk yang kedua, salat 2 rakaat kedua bersama imam sendiri-sendiri setelahnya. Itu yang pertama. Cara yang kedua, dia imam, kelompok pertama salat bersama imam, baru 1 rakaat, mereka enggak langsung menyempurnakan, tapi mereka berjaga dulu. Masuk kelompok kedua, rakaat berdua bersama imam, ya. Kemudian imam salam, mereka berdiri, nambah 1 rakaat.
mengkodok 1 rakaat. Kemudian yang tadi baru 1 rakaat, setelah selesai kelompok kedua baru mereka menambahkan 1 rakaat sendiri-sendiri. Kalau yang ketiga itu berarti Pak, Nabi sholat 2 rakaat bersama kedua kelompok. Yang pertama menjadi fardu bagi Nabi, karena Nabi belum sholat. Yang kedua, Nabi menemani mereka. Menemani mereka kan boleh itu, sama riwayat Mu'az itu. Artinya Nabi sholat sunnah ketika itu. Yang dikerjakan sholat wajib, cuman pahalanya sunnah. Bagi mereka wajib yang belum sholat itu. Itu tata cara kedua. Tata cara ketiga Pak, keempat ya. Keempat, ada 6 tata caranya ini ya, sholat khauf ini. Musuh berada di arah kiblat. Itu yang 3 tadi musuh nggak ada di arah kiblat. Jadi arahnya bukan kiblat. Sekarang musuh itu ada di arah kiblat. Ya, ketika kiblat berarah sana gitu ya. Kalau tadi itu kan musuh di arah belakang, bukan di kiblat ya. Sehingga 3 tadi caranya. Sekarang musuh di arah kiblat. Kalau musuh di arah kiblat ada 3 cara juga ya Pak. Pertama, fayusolli al-imamu bit-ta'ifataini jami'an. Nabi langsung sholat bersama kedua kelompok tadi. Kan dibagi 2 kelompok, langsung sholat 2 kelompok bersama-sama sambil mangku senjata itu. Siap-siap untuk jaga-jaga. Gitu ya. Senjata dipangku, maksudnya dipegang gitu ya. Semua rukun sholat. Sampai nanti ketika sujud ya. Pijami ila sujud. Kemudian sujud bersama beliau 1 kelompok. Kemudian yang lainnya melihat-lihat sekeliling supaya berjaga gitu. Jadi nggak ikut sujud juga, tapi berjaga-jaga. Sampai selesai kelompok pertama, barulah mereka sujud. Barulah mereka sujud. Kemudian ketika selesai rakaat pertama, gantian posisi. Yang tadi baris kedua maju ke depan, yang depan maju ke belakang. Di rakaat kedua gantian. Yang depan yang sujud, yang belakang berjaga. Kan gantian itu berarti. Jadi pas sujud itu mereka nggak sujud semua. Yang sujud itu yang depan, yang belakang berjaga. Yang selesai sujud yang depan itu baru belakang. Kemudian pas berdiri ganti posisi. Tuh, kayak gitu Pak. Tapi semuanya ngangkat senjata ya. Kalau tadi kan posisi musuh di belakang sehingga mereka ngadapnya ke belakang. Kalau sekarang semuanya ngadap ke depan. Pakai manggul senjata. Itu hadisnya dari Jabir itu Pak. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal khaufi. Aku melihat menyaksikan salat khauf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasaffana saffaini khalfahu. Kami diberdirikan 2 shaf di belakang beliau. Jadi ditegakkan 2 shaf di belakang beliau. Wal adu bainana wa bainal kiblah. Musuh ada di hadapan kami. Antara kami dengan kiblat itu ada musuh. Ya. Jadi arahnya ngarah ke arah musuh. Musuh berada di arah kiblat. Nabi takbir, fakabbaron Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi takbir, kemudian kami juga takbir semuanya. Beliau ruku, kami juga ruku. Ya. Beliau mengangkat kepalanya i'tidal, kami juga i'tidal. Kemudian ketika mau sujud, ya, maka beliau sujud dan shaf yang berada di belakangnya. Ya, sedangkan shaf yang sebelumnya itu masih berdiri ya, karena posisinya i'tidal, mereka enggak langsung sujud sebagaimana kelompok yang pertama. Selesai Nabi sujud dan shaf yang pertama sujud, maka barulah yang belakang itu sujud mereka. Yang tadi berdiri, yang pertama tadi Nabi dan yang shaf pertama berdiri dulu. Mereka yang kelompok belakang baru mereka sujud. Duduk di antara 2 sujud lagi kemudian berdiri. Nah, ketika berdiri itulah ganti posisi itu. Ganti posisi. Yang depan ke belakang, yang belakang ke depan. Nah, di rakaat keduanya kayak gitu juga. Yang depan pas i'tidal itu, yang di depan pas i'tidal langsung sujud. Selesai sujud, nah semuanya ya, nanti mereka ya ketika mau duduk itu sebelum salam nunggu yang belakang. Ketika mau salam itu yang belakang baru sujud juga duduk di antara 2 sujud kemudian pas salam bareng-bareng ya. Pas salam jadi bareng-bareng. Jadi takbiratul ihramnya dan salamnya itu bareng-bareng. Bedanya pas i'tidal enggak semuanya langsung sujud ya Pak ya.
Itu tata cara yang keempat, yang ketika musuh berada di hadapan itu. Ketika musuh berada di hadapan. Itu yang keempat. Yang kelima, caranya adalah ya, kedua kelompok sholat bersama imam, ya, berarti sama-sama semuanya Pak ya. Sama kayak yang keempat tadi. Ya. Kemudian salah satu dari kelompok itu sholat 1 rakaat, kemudian mereka berdiri menghadap ke arah musuh. Kalau tadi pas i'tidal, kalau sekarang pas berdiri itu mereka nggak nunggu, tapi langsung bubar gitu ya. Maksudnya ke sana ke sini dulu, jadi nggak dalam posisi berdiri terus enggak. Jadi mereka seperti itu. Kemudian datang kelompok lainnya, sholat sendirian, kan imam nunggu berarti. Sholat bersama imam, kemudian menyempurnakan, barulah nanti semuanya pas salam itu yang tadi itu masuk lagi, kemudian salam bersama imam. Itu hadisnya riwayat Abu Hurairah, Ahmad, Daud dan An-Nasa'i. Kelima, hadisnya panjang banget. Kemudian yang terakhir itu caranya, masing-masing kelompok sholat 1 rakaat. Jadi ada 2 rakaat, 1 rakaat, 1 kelompok sholat 1 rakaat bersama imam, selesai udah 1 rakaat aja. Kemudian kelompok kedua sholat 1 rakaat bersama imam. Jadi Rasulullah sholat 2 rakaat, mereka 2 kelompok pasukan itu sholat cuma 1 rakaat, 1 rakaat. Itu ada juga itu. Yang ketika musuh berada di hadapan. Dasarnya apa? Dasarnya riwayat Ibnu Abbas. Nabi SAW sholat bi zikirdin. Nabi sholat di tempat namanya zikir. Fasoffan nasu khalfahu soffaini soffan. Orang-orang, ya, para pasukan membuat sof di belakangnya menjadi 2 sof. Sof di belakangnya, 1 sof di belakang beliau, 1 sof di belakang menghadap ke arah musuh. Ya. Berarti 1 belakang di belakangnya lagi. Musuh berada di depan. Fasallal ladzi khalfahu rak'ah, ya, yang di belakangnya beliau itu salat 1 rakaat, suman sarafa, kemudian selesai. Ya. Kemudian ya, wajah ulaika, kemudian datang yang tadi berjaga, fasalla bihim rak'ah, beliau salat 1 rakaat bersama beliau, walam yaqdu rak'ah. Jadi cuma 1 rakaat, enggak mengqadha yang sisanya. Hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan disahihkannya. Jadi Nabi mengatakan ya Pak ya, faradallahu shalah ala nabiyikum fil hadar arba'an. Nabi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat bagi nabi kalian ketika dalam kondisi hadar, kondisi tidak bersafar 4 rakaat. Ketika safar 2 rakaat. Ketika khauf, ketika perang 1 rakaat. Itu hadisnya diriwayatkan Ahmad, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i. Jadi faradallahu shalah, Allah mewajibkan salat ala nabiyikum kepada nabi kalian ketika hadar, ketika tidak dalam safar 4 rakaat. Wa fis safar rak'ataini, ketika safar 2 rakaat, wa fil khaufi rak'ah. Ketika salat khauf maka dia menjadi 1 rakaat. Jadi ada 6 cara secara umum Pak untuk salat khauf itu. Salat dalam kondisi perang. Nah, kita berharap ya jangan ada lah kondisi perang itu Pak ya. Nah, itu dalam kondisi masih bisa salat. Tapi kalau seandainya perang, kan ada perang dahulu itu sampai berhari-hari Pak ya, enggak memungkinkan untuk berdiri salat, yaitu maka dia salat sesuai dengan kondisinya. Kondisinya berjalan, salatnya berjalan. Kondisinya berkendara, salatnya berkendara, menghadap kiblat atau enggak menghadap kiblat gitu ya. Dia rukuknya bisa dibuat rendah, kemudian sujudnya lebih rendah lagi. Intinya semungkinnya aja. Kan dalam kondisi perang enggak, kalau memang lagi berkecamuk itu kan enggak bisa kemana-mana itu Pak. Ada perang itu kadang-kadang cuma 2 hari, 2 malam gitu ya, dan 3 hari 3 malam enggak berhenti-berhenti. Capek pasukan itu ya, iya Pak, makanya butuh tenaga besar untuk perang itu. Makanya perang itu dalam Islam itu ada ketentuan hukumnya, tapi Islam tidak menganjurkan perang. Gitu ya. Perang itu dalam kondisi terutama ketika diserang saja itu. Atau dalam kondisi tertentu ekspansi memungkinkan, tapi bukan untuk menyerang orang, menjajah bukan, untuk menyelamatkan mereka dari kezaliman. Islam masuk ke Mesir kan gara-gara kezaliman orang-orang Romawi di sana itu. Jadi yang menginginkan umat Islam datang dari Arab ke Mesir itu ketika itu ya mereka penduduk Mesir itu, karena mereka dizalimi sama orang-orang Romawi. Masuk ke Persia juga begitu, jadi ekspansi gara-gara itu.
Jadi kalau diserang itu semua harus ikut. Tapi kalau ekspansi itu untuk menyelamatkan orang-orang yang terzolimi, bukan untuk menjajah, bukan untuk mengambil sumber daya alam kayak Belanda apa menyerang Indonesia, enggak begitu. Beda. Itu sholat khauf. Sekarang kita lihat tentang sholat safar. Sholat yang terkait dengan safar. Ini yang akan kita bahas mengenai qasar dan jamak. Apa beda qasar dan jamak, Pak? Kalau qasar itu yang 4 rakaat bisa dikerjakan menjadi 2. 4 rakaat menjadi 2. Berarti yang enggak berlaku qasar itu apa, Pak? Maghrib. Maghrib enggak berlaku sama sekali. Ya. Jadi subuh udah 2 dan subuh juga enggak bisa digabung, enggak bisa dijamak. Ya, dia zuhur bisa 4 jadi 2, asar bisa 4 jadi 2, maghrib enggak bisa, isya bisa 4 menjadi 2. Kemudian jamak apa? Jamak itu artinya disatukan. Ya, jamak itu dalam kondisi normal bisa. Kita enggak lagi dalam kondisi safar. Karena safar itu berlaku qasar, Pak ya, qasar dan jamak. Jamak, qasar itu cuma terkait dengan safar, tapi kalau jamak bisa dalam safar, bisa enggak dalam safar. Kalau kita enggak dalam kondisi safar, Pak, kita jamak misalnya. Saya menjamak misalnya maghrib sama isya. Enggak kondisi safar gitu ya. Maka dia sholat maghrib 3 rakaat, isyanya 4 rakaat. Tapi kalau seandainya saya dalam kondisi safar, jadi jamak qasar lah. Maka saya misalnya sholat maghrib dan isya, maka maghribnya 3, isyanya menjadi 2. Itu namanya jamaknya qasar karena dalam perjalanan. Kalau dalam kondisi normal boleh enggak? Boleh. Ya boleh aja. Jadi ilat pembolehan dari jamak itu adalah kesulitan. Kalau qasar itu perjalanan. Ya, Pak ya. Jadi ilat itu sebab dibolehkannya qasar itu perjalanan. Sebab dibolehkannya jamak itu apa? Kesulitan. Kesulitan. Contohnya apa? Ya, apa contohnya? Misalnya yang jamak misalnya. Kita ya dalam beberapa riwayat itu hujan misalnya. Muhammadiyah kan ada begitu kenangan mereka. Mereka pakai Muhammadiyah biasanya. Mazhab Syafi'i juga pakai itu sebagian besar. Apa contohnya misalnya macet lah di perjalanan. Misalnya macet panjang, Pak. Orang lebaran itu misalnya. Terjebak di tol. Mau keluar nggak mungkin. Nanti tiba-tiba jalan longgar, masa itu di klakson orang nanti atau dimarahi orang gitu. Nah, jadi mereka nggak perjalanan sebenarnya, cuman orang dalam kota lah, orang dari Jakarta ke Bekasi atau apa, itu kan deket sebenarnya Pak ya. Tapi gara-gara itu macetnya luar biasa, mereka sholat maghrib ketika itu nggak memungkinkan. Masa sholat maghrib nggak memungkinkan kan, di mobil itu kan nggak memungkinkan. Sholat maghrib, sholat wajib itu kita pernah sampaikan nggak boleh di kendaraan tuh, nggak boleh di kendaraan sholat wajib itu kecuali darurat gitu. Maka apa yang bisa dilakukannya? Kalau dia keluar nggak mungkin, nanti mobilnya ini, Pak ya. Nah, sholat di mobil juga nggak mungkin. Maka yang bisa dalam kondisi seperti itu, kesulitan seperti itu memungkinkan untuk jamak itu, jamak. Nanti bisa jamak takhir di isya ketika sampai di rumah. Jamak takhir tetap harus memperhatikan ini Pak ya, urutannya. Urutan tetap harus diperhatikan. Jangan sampai kita nggak memperhatikan urutan. Urutan harus diperhatikan. Maghrib dulu baru isya, walaupun di waktu isya. Walaupun di waktu itu memungkinkan. Ilatnya apa? Ilatnya bukan perjalanan ya Pak, tapi ilatnya apa? Kesulitan. Jadi kalau jamak itu sebabnya apa? Kesulitan. Kalau qasar itu perjalanan. Ya. Kenapa boleh jamak qasar dalam perjalanan? Ya, karena dia ada kesulitan juga dalam perjalanan itu. Makanya kita bisa jamak qasar. Nah, jamak qasar contohnya apa? Ya maghrib dengan isya itu. Ya, maghrib dengan isya. Atau kita mengumpulkan antara maghrib zuhur dengan asar. Kita potong dulu dua-dua, kemudian dua maghrib, dua zuhur, kemudian kita langsung berdiri, kemudian langsung asar. Kamu mengumpulkan 2 waktu itu. Itu bedanya di situ, Pak. Sekarang kita lihat dulu masalah qasar salat. Apa dalil, Pak, kita boleh mengqasar salat itu? Itu bisa dilihat ya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza darabtum fil ardi", kalau kalian melakukan perjalanan di muka bumi ya, melakukan perjalanan di muka bumi, "falaisa alaikum junahun",
Enggak ada dosa bagi kalian antaqsuru minas shalah. Kalian mengkosor salat. Ya, mengkosor salat. In khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Jikalau kalian takut akan difitnah, ya, akan menyebabkan diganggu oleh orang-orang kafir. Ini alasan pertamanya kalau dalam Al-Qur'an itu. Cuman kata-kata in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru itu tidak diamalkan di sini. Kenapa enggak diamalkan? Karena ada beberapa riwayat yang memalingkan maknanya dari itu. Kalau dalam Al-Quran itu terkait dengan ayyaftinakumul ladzina kafaru. Ya, jikalau takut diserang, difitnah oleh orang-orang kafir. Cuman itu dijelaskan oleh para ulama, itu tidak diamalkan. Berdasarkan riwayat dari Abu Ya'la bin Umayyah, aku bertanya kepada Umar ibnul Khattab, Aro'aita, bagaimana pandanganmu iksoran nasis sholat, orang-orang mengkosor sholat, padahal Allah Ta'ala mengatakan, berfirman, in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Jikalau kalian takut akan diganggu oleh orang-orang kafir. Faqad zahaba min zalikal yawm. Dan itu sudah enggak ada lagi sekarang. Karena orang-orang sudah merasa aman dari orang-orang kafir ketika itu. Maka Umar mengatakan, ajibtu mimma ajibta minhu. Aku terheran-heran dengan apa yang engkau juga terheran-heran. Fazakartu zalika li Rasulillah. Kemudian aku tanyakan itu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan shadaqatun walaupun kita sudah aman, kata Rasulullah, itu adalah sedekah yang tasaddaqallahu biha alaikum, yang Allah bersedekah kepada kalian. Faqbalu shadaqatahu, maka terimalah sedekah yang Allah berikan. Jadi walaupun kita dalam kondisi aman, Pak, nggak ada ketakutan terhadap orang-orang kafir misalnya, itu keringanan untuk mengkosor sholat tetap berlaku, ya, tetap berlaku. Kok masih berlaku? Padahal dalam Al-Quran itu cuma terkait dengan ketakutan dari fitnahnya orang-orang kafir. Itu adalah kata Rasulullah dalam hadis yang disampaikan oleh Umar, riwayat Al-Jamaah, ya, itu adalah sedekah yang tasaddaqallahu biha alaikum, yang Allah sedekahkan kepada kalian. Faqbalu shadaqatahu, maka terimalah sedekahnya Allah. Maka ketika kita mengkosor sholat, kita walaupun mampu, misalnya saya rasanya mampu sholat untuk 4 rakaat, Pak, misalnya. Padahal saya safar misalnya. Ya itu berarti kita dalam bahasanya para ulama itu menolak sedekahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah bersedekah kepada kita, dikasih keringanan, maka ambil keringanan itu. Ambil keringanan itu. Ya. Karena itu ya, Pak, ya. Keringanan itu ya Allah ambil. Allah itu sedekah yang Allah berikan kepada kita, maka terima sedekah itu. Orang kalau ngasih sedekah ke kita ditolak aja orang tersinggung gitu ya. Gitu ya. Makanya Rasulullah mengatakan, ya, ma balu aqwamin yatanazzahuna, kenapa ada sebagian orang yatanazzahuna tidak mau an asya'a, dari sejumlah hal ataraffasu fiha, yang aku kasih keringanan. Wallahi, demi Allah, kata Rasulullah, aku adalah orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah dan paling bertakwa. Kita kan kadang-kadang merasa kalau kita safar kemudian kita melakukan dengan bilangan sempurna, kita hebat gitu loh. Itu takwa, lebih takwa. Padahal enggak. Justru itu sebenarnya ketidaktahuan kita dengan Islam itu sendiri sebenarnya. Ya, Rasulullah itu kan paling bertakwa dibandingkan kita. Cuman beliau menerima sedekah tersebut. Oke, kita cukupkan dulu demikian, Pak, ya. Kita lanjutkan lagi ini masalah pembahasan kita. Masalah apa? Safar, ya. Qasar dan jamak nanti akan kita bahas. Masalah jaraknya, kapan kita mengqasar, kapan kita menjamak, ini ya. Nah, ini akan kita bahas lebih lengkap ini. Ini masalah perjalanan mungkin sering kita dapati ini. Cara-cara sholat dalam perjalanan. Saya cukupkan demikian, Pak. Ya, tadi kita sudah membahas sholat khauf yang mudah-mudahan minimal menjadi ilmu bagi kita bahwasanya ada sholat khauf itu sendiri. Ya, kita bisa melakukan. Kita nggak berharap kondisinya perang, ya, Pak. Cuman kalau kondisi perang ya ada caranya dalam Islam itu sholatnya terutama militer yang harus menguasai itu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis, Pak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selesai.